Aksi nekat dua pelaku penjamretan di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Korbannya merupakan ibu dan anak yang tengah mengendarai sepeda motor dan terjatuh akibat aksi penjamretan. Aksi penjamretan terhadap seorang ibu dan anak yang sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Madio Santoso, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang yang melaju kencang memepet korban dan merampas tas korban. Akibatnya, kedua korban panik hingga terjatuh. Kini bermodalkan laporan dan rekaman CCTV, kepolisian memburu kedua pelaku. Harapan saya menjaga kesadarannya, jangan kayak gitu. Sadarlah, kalau seperti saya yakin sama kalian pasti Bu yang terbaik. Kalian udah tahu itu macam mana cara pekerjaan mereka, kejahatannya. Sementara kasus penjamretan juga terjadi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah merekam aksi seorang pemotor menjamret sepasang perhiasan anting anak perempuan berusia 6 tahun. Menurut keterangan ayah korban, pelaku melintasi gang rumah korban sekitar pukul 9 pagi dan langsung merampas perhiasan anaknya. Kondisi anak saya pada saat peristiwa itu sangat traumatik, sangat trauma dirinya terkejut, ini ya psikisnya lah kena. Harapan saya adalah peristiwa ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Meski insiden penjamretan perhiasan anak baru terjadi di kawasan tersebut, namun dikhawatirkan dapat melukai psikis anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya sejumlah kasus penjamretan terjadi di ibu kota dan viral di media sosial. Dengan nekat penjamret merampas ponsel korban di tepi jalan raya dan bahkan tega melukai korbannya. Aksi penjamretan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin lalu terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video ini, dua tersangka mengendarai sepeda motor dan melaju di jalur Transjakarta. Kemudian salah satu tersangka turun dan merampas ponsel milik sopir mobil box yang tengah terjebak kemacetan. Kedua tersangka lalu melarikan diri. Dua hari kemudian, polisi berhasil meringkus kedua tersangka di kawasan Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah beberapa kali menjamret di sejumlah lokasi di ibu kota. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat sedang melintas di tepi jalan, tiba-tiba dua pelaku yang menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Seorang petugas keamanan mengaku melihat peristiwa ini. Saksi berteriak dan berupaya menghentikan pelaku, namun gagal. Sementara itu, korban terluka di perut bagian kiri. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus ini dan memburu kedua pelaku. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap mucikari wanita yang memasok anak-anak di bawah umur kepada buronan FBI Russ Albert Meldin. Mucikari berinisial A ditangkap di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten. Ya udah, kamu ikut dulu kita ke polsek terdekat ya. Mucikari A alias Mami menjadi penting untuk mengungkap jumlah anak perempuan yang menjadi korban pedofilia Russ Albert Meldin. A kabur ke Banten setelah melihat pemberitaan mengenai penangkapan Russ Meldin dan polisi menetapkan sebagai buronan. A lalu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif. Media bahwa dia bersangkutan memang jadi DPO Polda Metro Jaya, kemudian dia melarikan diri ke sana, sempat dilakukan profiling penyidik, memang berada di daerah Banten, daerah Banjarnegara sana.
kemudian pada saat dilakukan penangkapan dia sempat melarikan diri naik ke atas bukit. Jadi sekitar dari Kecamatan Banjarsari itu naik ke atas sekitar 4. Russ Medlin ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Russ yang merupakan warga negara Amerika Serikat menjadi buronan FBI sejak tahun 2016 dan terjerat kasus pedofilia serta modus penipuan investasi saham Bitcoin. Kasus terungkap setelah masyarakat mencurigai sering adanya perempuan di bawah umur yang datang ke rumah yang ditinggalinya di kawasan Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dirkrimsus, Kasubdit, staf dari Kawasan pemancingan di Mamasa, Sulawesi Barat tertimpa longsor. Sementara di Palopo, Sulawesi Selatan, sebuah rumah ambruk akibat pergerakan tanah. Apa boleh buat? Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, satu kawasan wisata pemancingan di Desa Bala longsor. Hampir seluruh bangunan tertimbun lumpur. Akibat longsor ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Menurut warga, sebelum terjadi longsor, hampir setiap hari hujan deras mengguyur desa tersebut, hingga mengakibatkan air meluap masuk di kolam pemancingan. Ya, yang jelas Pak, kami kaget, panik. Pokoknya tidak tahu lah mau bikin apa. Karena tiba-tiba kejadian ini kan pasti perasaan kami juga itu mau berbuat apa juga. Kebetulan juga banyak orang di sini, lagi rame-rame orang. Jadi pas betul-betul orang yang ada di sini juga itu pada bingung. Kami mau bagaimana, tapi ya kami bersyukur kami bisa selamat. Walaupun barang-barang ataupun benda-benda yang ada di sekitar ini. Inilah detik-detik saat sebuah rumah di Kecamatan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan ambruk. Rumah ini ambruk akibat tanah di sekitar lokasi kejadian kerap bergeser sejak tahun lalu. Kondisi rumah lainnya di kawasan ini juga porak-poranda akibat longsor yang kerap terjadi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun bencana ini membuat kerugian hingga miliaran rupiah. Ini sekitar 4 meter kurang lebih itu. 4 meter dengan panjangnya sekitar 15 meter. Pemerintah setempat dibantu warga terus membenahi akses jalan dengan menimbun bekas longsoran agar kawasan ini tetap bisa dilalui kendaraan untuk keperluan logistik. Tim Liputan iNews melaporkan.